Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknik Perkeretapian dengan anggota saya sendiri Ega Berliana Putri Syafira, Salwa Ironisa, dan Edo Wardana. Kami menggunakan judul tersebut berkaitan dengan program studi kami dengan menerapkan konsep percabangan, perulangan, dan array dalam satu program. Pertama-tama, kita masukkan include IOStream dan juga using namespace std sebagai header terlebih dahulu. Lalu dimulai dengan deklarasi variabel n dengan tipe data integer. Pada selanjutnya, tambahkan fungsi cout untuk mengeluarkan output, yaitu masukkan banyak data. Setelah itu kita gunakan fungsi cin untuk meminta inputan dari pengguna berupa n. Lalu kita masukkan cin_ignore yang berfungsi untuk memisahkan inputan tipe data integer dengan yang lainnya. Kemudian kita masukkan cout garing n atau bisa disebut n-line, itu fungsinya sebagai mengganti baris. Setelah itu kita menggunakan percabangan if dengan kondisi n kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kita gunakan fungsi cout gunanya jika tersebut terpenuhi maka input, lalu program akan benar-benar berakhir. Nah, jika kondisi tersebut terjadi, langkah selanjutnya kita mendeklarasikan beberapa variabel yang bertipe data string. Yang pertama yaitu variabel nama, variabel email, lalu variabel password, dan variabel JK atau jenis kelamin yang bertipe data karakter. Kita menggunakan variabel karakter gunanya untuk menyimpan data berupa satu huruf. Selanjutnya ada juga variabel umur dan juga variabel check yang bertipe data integer. Nah, semua variabel tersebut merupakan variabel array yang memiliki indeks sebanyak n. Selanjutnya kita menggunakan perulangan for yang pertama dengan i sama dengan 0 sebagai batas awal, i kurang dari n sebagai batas akhir, dan i plus sebagai batas i-nya. Di dalam for tersebut, kita menggunakan fungsi cout untuk menghasilkan output yaitu data i plus 1 garing n. Gunanya ketika kita ingin menghasilkan data sebanyak n, contohnya 5, maka program akan menjalankan sesuai jumlah yang kita isi. Selanjutnya yaitu data pertama nama lengkap. Ini kita menggunakan fungsi cin_getLine untuk meminta inputan pengguna, fungsinya sebagai pemisah atau spasi antara nama lengkap yang diinput pengguna. Lalu ada data jenis kelamin berupa L atau P dengan menggunakan fungsi cin untuk meminta inputan pengguna. Lalu ada cout data umur. Untuk meminta inputan dari pengguna, kita menggunakan fungsi cin_ignore agar menghindari data error. Selanjutnya ada data cout email menggunakan cin_getLine untuk mendapat inputan dari pengguna. Lalu data cout password menggunakan fungsi cin_getLine juga untuk meminta inputan dari pengguna. Lalu terdapat data password ulang juga menggunakan fungsi cin_getLine untuk meminta pengguna mengulang password yang pertama. Selanjutnya, kita mendeklarasikan variabel check yang diberi nilai 0, di mana variabel tersebut fungsinya sebagai syarat untuk terpenuhinya data program. Maka dari itu, terdapat percabangan if dengan kondisi umur lebih dari sama dengan 15. Nah, jika kondisi tersebut terpenuhi, maka nilai check i akan bertambah 1 atau check plus. Selain cek umur, ada pun percabangan if dengan kondisi password sama dengan password 2, maka nilai variabel check akan bertambah 1 jika kondisi tersebut terpenuhi. Pada perulangan for yang pertama tersebut, fungsinya untuk sebagai pengisian data dari pengguna menggunakan array. Nah, karena kita menggunakan array tadi, maka kita perlu mengisi semua jumlah data yang diinginkan di awal tadi. Lalu, menambahkan for yang kedua untuk memberitahu kepada pengguna status dari akun yang ingin dibuatnya, apakah berhasil dibuat atau gagal dibuat. Dalam for yang kedua ini terdapat beberapa output yaitu akun, nama, jenis kelamin, umur, dan email. Setelah itu, sesuai dengan for yang pertama, kita menggunakan percabangan if dengan kondisi check sama dengan 2 atau berupa 2.
Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan mengeluarkan output akun berhasil dibuat. Tapi kalau misalnya else itu kan berarti kalau kondisi yang di atas nggak berhasil, berarti dia pindah ke else kan. Berarti kalau si ceknya ini lebih dari 2, nggak mungkin. Karena kan kita cuma tambahin 2 kali kan di sini. Berarti nilai maksimalnya 2. Berarti kalau else ini mencakup dari kurang dari 2, antara 0 ataupun 1. Kalau misalnya ceknya 0 ataupun 1, maka dia akun akan gagal dibuat. Misalnya masukkan banyak data, kita 1 aja ya. 1. Misalnya nama lengkap, Galin Nikola gitu ya. Galin Nikola. Terus jenis kelamin laki-laki. L, kita inputnya L. Umur, misalnya 18 tahun. Emailnya, galin@gmail.com gitu ya. Nah, terus ntar bisa, misalnya kita passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus dia minta password ulang kan, kita samain sama yang di atas, ya sama kayak verifikasi gitu kan. Nah, nanti dia akan keluar nih, akun 1, atas nama Galin, ya kan, jenis kelamin laki-laki, umurnya 18, emailnya galin@gmail.com, keterangannya akun berhasil dibuat.